Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, sukacita di dalam Tuhan kalau kita kembali berjumpa dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami berterima kasih untuk kesetiaan pemirsa yang senantiasa mengikuti program ini, sehingga kami boleh tiba di episode ini juga karena partisipasi Anda. Dan juga atas setiap komentar, saran, dan pertanyaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih sambil terus mengingatkan untuk Anda terus menyampaikan SMS-nya, karena itu juga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan pada episode ini kita masih membahas mengenai iman dan pertobatan. Pada episode yang lalu kita dijelaskan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengar lebih dalam lagi dan tetap bersama hambanya Pendeta Ezra Souru dalam pembahasan yang sama, yaitu mengenai iman dan pertobatan. Dan seperti apa kelanjutannya, tanpa menanti lebih lama lagi, mari siapkan hati dan siap diberkati oleh hambanya melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara, kita sudah belajar soal manusia diselamatkan karena atau oleh iman saja. Diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena iman plus perbuatan, tapi hanya iman saja kepada Yesus Kristus. Nah karena itu maka setiap kita, siapapun kita harus percaya, harus beriman kepada Yesus demi keselamatan kita. Tapi mungkin setelah saudara mendengar begini, saudara merasa, dari dulu saya sudah percaya. Dari dulu saya sudah beriman. Sebelum dengar Pendeta Ezra khotbah juga dari zaman nenek moyang saya juga, mereka sudah turunan orang percaya. Saya dari kecil sudah percaya. Banyak orang Kristen merasa bahwa mereka sudah percaya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita tanyakan. Benarkah mereka sudah percaya? Yang paling susah adalah orang sakit tapi rasa diri sehat. Orang bodoh tapi rasa diri pintar. Orang yang belum percaya tapi rasa diri sudah percaya. Ini yang jadi masalah. Nah kalau begitu persoalan sekarang adalah sekian episode kita belajar, kita harus beriman pada Yesus, harus percaya Yesus. Lalu pertanyaannya adalah iman yang benar itu seperti apa? Kita sementara membicarakan satu jenis iman yang namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Nah, kalau begitu pertanyaan kita, iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana? Saya harap saudara memperhatikan hal ini supaya satu poin demi poin ketika saya jelaskan, saudara memakai itu untuk menilai diri. Saudara memenuhi itu atau tidak? Kalau saudara tidak memenuhi itu, saudara belum beriman. Saudara hanya kira saudara sudah beriman. Tapi dengan poin demi poin saudara nilai, kalau saudara bisa memenuhi semua hal itu, maka sebenarnya saudara sudah menjadi orang yang beriman. Nah, saudara-saudara, kalau begitu iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa iman, kita harus mengerti bahwa iman adalah kepercayaan yang didasarkan pada firman Tuhan atau janji Tuhan. Jadi ingat, yang disebut dengan iman itu adalah percaya, tapi percayanya berdasarkan firman Tuhan atau janji Tuhan. Ya, coba perhatikan Kejadian 15 ayat 5 hingga ayat 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Coba ulang ayat 5 bagian awal. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Cukup. Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Awal ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham. Berarti percayanya Abraham itu atas dasar firman yang sebelumnya disampaikan oleh Tuhan. Maka iman yang benar itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17.
Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang benar itu pada firman, ya. Iman yang benar itu pada firman. Nah, ini satu hal, sebelum saya masuk pada saving faith-nya, satu hal yang kita perlu sadari adalah bahwa banyak orang mengatakan beriman tapi tidak diserahkan pada janji Tuhan atau firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman sesuatu, saudara percaya firman itu namanya iman. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berjanji begitu, tapi saudara percaya, semua kita mau jalan-jalan. Yuk, liburan yuk. Pas mau jalan, wah, awan menghitam. Ini kayaknya bakal hujan nih, ya. Mending kita tunda sajalah daripada kehujanan di jalan. Lalu ibu berkata, gak usah khawatir, beriman sajalah bahwa ndak hujan. Beriman sajalah bahwa ndak akan hujan. Masalahnya, tidak awan sudah hitam tidak akan hujan, itu tahu dari mana? Pernahkah Tuhan berjanji bahwa kalau awan sudah hitam tidak akan hujan? Enggak. Awan hitam bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Kalau begitu perkataan bilang maju saja, yakinlah, berimanlah, hujan tidak akan turun. Enggak ada janji Tuhan untuk itu. Lalu atas dasar apa kita beriman? Kalau saya pergi beritakan Injil di mana-mana, menderita sengsara, saya tabah saja karena saya bilang Yesus menyertai saya. Kalau saya beriman Yesus menyertai saya, ada firman seperti itu? Ada. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya, ketahuilah aku menyertai kamu. Oh, kalau begitu ada firman. Berarti waktu saya beritakan Injil, saya percaya, saya beriman Yesus menyertai saya, ada firmannya, berarti itu iman benar. Tapi kalau janji bahwa awan tebal tidak akan turun hujan, ada firmannya. Kalau tidak, lalu bagaimana dibilang beriman? Ada satu teman saya di Surabaya punya kakak. Mereka suami istri, anaknya sakit. Lalu mereka berdoa, mereka bilang, kami beriman anak ini pasti sembuh. Pertanyaannya, di mana Tuhan janji bahwa semua orang sakit pasti sembuh? Di Alkitab ada orang sakit yang sembuh. Memang ada orang sakit yang sembuh, tapi ada orang sakit yang tidak sembuh. Paulus juga sakit, duri dalam daging. Tapi dia bilang, 3 kali aku berseru, Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahanmu, kuasaku jadi sempurna. Timotius juga sakit. Tapi Paulus tidak menyembuhkan dia. Tapi Paulus bilang, Timotius, jangan minum air saja. Ya, tambahkan anggur, berhubung pencernaanmu terganggu. Berarti sakit, tidak sembuh. Kalau begitu dari mana yakin bahwa anak yang sakit pasti sembuh? Kita beriman saja. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Begitu anak sudah mati, mereka bilang, kami beriman bahwa anak ini akan dibangkitkan. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji sama mereka bahwa orang mati pasti bangkit? Kalau Tuhan mau bangkitkan Lazarus, itu Lazarus. Tuhan mau bangkitkan anak janda dina, itu bangkitkan. Tapi tidak semua Tuhan janji bahwa orang mati di mana-mana pasti bangkit. Kalau begitu dari mana mereka yakin bahwa anak mereka dibangkitkan? Beriman. Maka mereka bukan bikin ibadah pemakaman, tapi ibadah pembangkitan. Tiap malam menyanyi, oh Allah kuasa melakukan, tumpang tangan di mayat ini. Ya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Tidak puas tumpang tangan, satu tangan kiri tumpang, satu naik. Oh curah, goyang-goyang begini. Sampai hari ketiga pun tidak bangkit-bangkit. Mayat mulai membusuk.
terpaksa kubur. Begitu kubur mayatnya, langsung murtad 2 orang ini. Percuma ikut Tuhan. Beriman, toh ternyata Tuhan tidak bangkitkan. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji kamu bahwa kalau anakmu mati bangun, akan bangkit? Enggak kan? Kalau Tuhan mau bangkitkan, dia bangkitkan. Tapi tidak semua. Tergantung dia mau yang mana. Kalau begitu banyak kali kita bilang beriman saja. Tapi dasar firmannya apa? Ya. Kalau saya misalnya mengalami kesulitan, saya bersyukur. Walaupun saya sekarang susah, banyak masalah, tapi pasti ujungnya baik. Saya beriman, pasti ujungnya baik. Ada firman? Ada. Roma 8 ayat 28 ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada firman, maka beriman. Ya, tapi kalau tidak ada firman itu percaya saja, itu bukan iman yang benar. Maka iman yang benar harus didasarkan pada firman Tuhan. Nah, kita sekarang sedang membicarakan soal saving faith. Iman yang menyelamatkan. Maka iman yang menyelamatkan ini pun harus atas dasar firman. Nah, titik pusat atau tokoh penentu dari keselamatan kita itu adalah Yesus Kristus. Karena itu maka kita bisa disebut sebagai benar-benar beriman kepada Kristus. Berarti kita beriman kepada semua firman atau semua data kitab suci tentang Kristus. Kalau kita mempercayai itu, kita disebut beriman. Apa yang kitab suci katakan tentang Yesus dan apakah kamu percaya itu? Kitab suci mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Percayakah kamu akan hal itu? Kitab suci mengatakan bahwa Yesus mati di salib untuk menebus kita. Percayakah engkau akan hal itu? Kitab suci mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Percayakah kamu? Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, naik ke surga, datang kembali dan akan menghakimi dunia. Percayakah kamu akan hal itu? Kitab suci mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Jalan lain masuk neraka. Percayakah kamu akan hal itu? Ada banyak hal tentang Yesus yang dibicarakan dalam kitab suci. Apakah kamu percaya semua firman itu? Kalau kamu percaya semua firman itu, kamu disebut sebagai beriman. Kamu disebut sebagai beriman kepada Yesus karena kamu mempercayai semua firman tentang Yesus. Maka iman yang benar adalah iman yang didasarkan pada firman Tuhan. Iman yang benar kepada Yesus adalah iman yang didasarkan pada semua yang dikatakan kitab suci tentang Yesus. Dari semua yang saya omong ini, kalau ada satu saja yang saudara tidak percaya, saudara bukan orang beriman. Saudara mungkin percaya Yesus Allah, tapi saudara tidak percaya dia mati. Saudara percaya dia mati menebus dosa, tapi saudara tidak percaya dia satu-satunya jalan ke surga. Saudara tidak akan selamat. Saudara bukan beriman. Ya. Jadi iman kepada Kristus adalah iman yang mempercayai segala hal yang dikatakan kitab suci atau firman Tuhan tentang Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan ini mempunyai Yesus sebagai objek kepercayaannya. Mempunyai Yesus atau Kristus sebagai objek kepercayaannya. Kalau yang pertama, percaya tentang Kristus. Kitab suci bicara Kristus, tentang kealahan Yesus, aku percaya. Kitab suci bicara tentang kemanusiaan Kristus, aku percaya. Kitab suci bicara kematian Kristus, aku percaya. Kebangkitan Kristus, aku percaya. Kenaikannya, aku percaya. Datang kembali, aku percaya. Berarti saudara percaya hal-hal tentang Kristus. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara juga harus percaya kepada Kristus.
saudara mungkin bisa percaya tentang Kristus. Tapi kalau tidak ada kepercayaan kepada Kristus, itu bukan beriman. Harus dibedakan antara percaya hal tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Saya kira ada satu cerita yang sangat populer ya, soal iman. Bagaimana Charles Bronwyn memasang seutas tali melintasi air terjun Niagara. Berjalan di atas tali, bisa, luar biasa. Jalan di tali, wah. Lalu dia tanya penonton, apakah kalian percaya saya bisa jalan di tali ini nyebrang? Percaya, percaya. Dia jalan, tepuk tangan. Apakah saya kembali ke sana, saudara percaya bahwa saya sampai? Percaya. Dia jalan lagi, sampai. Siapa yang percaya saya bisa kembali ke sana? Saya percaya. Sekarang siapa mau ikut? Naik di pundaknya. Semua diam. Percaya saya sampai di sana? Percaya. Ayo ikut. Nah, percaya sesuatu tentang Bronwyn, tapi tidak mau percaya kepada Bronwyn. Kalau memang percaya tentang Bronwyn bisa sampai, percaya. Tapi kalau percaya kepada Bronwyn, naik. Waduh, mikir-mikir dulu lah ya. Namanya cari gara-gara. Kalau begitu, ada orang bisa percaya sesuatu tentang Bronwyn, tapi tidak percaya kepada Bronwyn. Orang bisa percaya segala sesuatu yang kitab suci katakan tentang Yesus. Tapi dia tidak percaya, dia sendiri tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak. Ya. Maka iman yang benar itu bukan cuma percaya tentang Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Sementara saya memberitakan ini, saudara pikir masing-masing di pikiran, kira-kira saya begitu enggak ya? Kalau enggak begitu, ada yang belum beres dengan imanmu. Mungkin saudara hanya kira, wah saya kira sekian lama sudah beriman. Ternyata belum. Ini baru 2 loh. Itu ada beberapa lagi. Ya. Yang ketiga, penekanan dari iman yang menyelamatkan itu adalah kepercayaan pada Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Ini tekanannya ya. Jadi yang disebut iman yang menyelamatkan itu harus percaya tadi tentang Yesus, kedua kepada Yesus, tapi kepada Yesus yang bagaimana? Yang ketiga ini adalah kepada Yesus yang berkaitan dengan penebusan dosa atau status dia sebagai juru selamat. Saya pernah ketemu orang, saya nginjili dia, percaya Yesus. Dia bilang, saya sudah percaya Pak. Kamu percaya Yesus? Percaya. Percaya bagaimana? Saya percaya dia maha kuasa. Saya percaya dia dokter yang ajaib. Saya percaya dia sanggup memberkati saya. Saya percaya dia tabib yang heran. Yang sakit dia sembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, mati bangkit. Itu percaya. Tapi itu bukan percaya yang menyelamatkan. Percaya yang menyelamatkan itu harus ada hubungan dengan Yesus Juru Selamat dan dia menebus dosa. Oh, saya percaya Yesus pasti mencukupi kebutuhanku. Makanku pasti dia cukupi. Kalau begitu saudara percaya Yesus sebagai juru roti, bukan juru selamat. Ya. Percaya Yesus sanggup melakukan mujizat dulu, sekarang, selamanya, tidak berubah. Dalam nama Yesus sembuh. Percaya, percaya. Kalau begitu saudara hanya percaya Yesus sebagai juru sembuh, tapi tidak juru selamat. Teman saya di Jogja pernah cerita. Dia nginjili temannya yang beragama lain. Tapi temannya tidak mau percaya. Akhirnya dia pada titik tertentu gak mau ngomong lagi Yesus. Dia cuma bilang begini, Mas, nanti kalau satu saat kamu hadapi masalah yang tidak tahu dapat jalan keluar bagaimana lagi, jalan buntu semua, minta tolong sama Yesus. Sudah,
ditinggal. Beberapa bulan kemudian temannya yang non-Kristen ini dalam perjalanan masuk pelosok, tahu-tahu di tengah hutan mobil mogok. Dia sendiri itu sangat ahli dalam urusan mobil. Dia sudah utak-atik semua, tidak berhasil. Mau cari pertolongan telepon, tidak ada sinyal. Mau pulang terlalu jauh, mau lanjut juga masih terlalu jauh lagi. Ya, terus bagaimana sekarang ini? Mau ditinggal ininya, pulang pakai apa? Kalau orang nyuri mobilnya bagaimana? Duduk merenung. Ingatlah kata-katanya. Kalau satu hari kamu tidak tahu bikin apa lagi, minta tolong sama Yesus. Begitukah? Mungkinkah Yesus bisa membuat mesin mobil ini hidup? Dia mendekati mobilnya. Dia pernah lihat temannya itu doa. Temannya doa itu pakai tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Maka dia mendekati mesin mobilnya. Dia tumpang tangan. Temannya kan namanya Nur. Dalam nama Yesusnya Mas Nur. Hiduplah. Terus dia kuncinya. Hidup. Wah, kaget dia. Akhirnya dia terus jalan. Bisa telepon Mas Nur. Dia bilang, Mas Nur, sekarang saya percaya. Ternyata Yesus itu juru mesin. Ya kan? Ternyata saya percaya Yesus itu juru mesin. Ya, maka dia beriman. Dia bisa beriman Yesus juru mesin. Tapi iman pada Yesus juru mesin tidak menyelamatkan. Iman Yesus juru roti tidak menyelamatkan. Juru sembuh tidak menyelamatkan. Saving faith, iman yang menyelamatkan, harus juru selamat. Harus penebus dosa. Karena itulah nama Yesus. Kenapa dia dinamakan Yesus? Karena ada kaitan dengan keselamatan. Coba baca Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa dikasih nama Yesus? Karena dia akan menyelamatkan. Nama Yesus sendiri itu ada hubungan dengan penyelamatan. Karena itu kalau iman saudara kepada dia tidak ada hubungan dengan masalah keselamatan, saudara belum beriman yang benar. Saudara belum beriman dengan saving faith. Coba lihat Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk... Cukup, coba ulang. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya... Ya, iman dalam apa? Darahnya. Iman dalam darahnya. Apa maksudnya iman dalam darah? Darah ini berkaitan dengan pengorbanan Yesus. Dan iman itu adalah iman dalam darah. Berarti ini iman yang berkaitan dengan penebusan dosa. Itu saving faith. Jadi kalau sekian lama saudara beriman saja. Saya percaya Yesus Maha Kuasa. Saya percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Tapi imanmu tidak ada hubungan dengan Yesus Juru Selamat. Saudara belum selamat. Jangan kira saudara sudah selamat. Ya. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan harus ada kaitan dengan selamat karena itu berkaitan dengan hidup yang kekal. Banyak orang beriman pada Kristus hanya untuk hidup hari ini. Makan, minum, keamanan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tuhan, sekarang gua mau liburan, rumah kosong, tolong jaga ya. Dia percaya Yesus jaga? Ya. Tapi kalau hanya Yesus dipercaya sebagai penjaga rumah, itu tidak menyelamatkan. Ya. Coba 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, untuk memahaminya saya copot dalam hidup ini, saya taruh di bagian belakang. Sehingga ayatnya jadi begini. Jikalau kita menaruh pengharapan pada Kristus hanya dalam hidup ini saja, kita orang paling malang. Jadi kalau kamu beriman pada Kristus hanya untuk urusan hidup ini saja,
urusan makan, urusan minum, urusan perut, urusan kesehatan, urusan keamanan, urusan keuangan. Ini mengharapkan Kristus hanya untuk hidup ini saja. Kamu orang paling malang di dunia. Kalau begitu iman yang benar itu tidak hanya untuk urusan hidup ini. Kita memang harus beriman Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mengawal kita, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, harus. Tapi itu bukan saving faith. Saving faith adalah beriman bahwa Dia adalah juru selamat dan penebus dosa kita. Apakah unsur ini ada dalam kepercayaanmu sekian lama? Kalau ini belum ada, saudara belum beriman. Ya. Sekarang yang keempat. Iman yang benar itu harus mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Iman yang benar harus mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa maksudnya iman itu harus mencakup pikiran? Maksudnya orang itu beriman, dia mesti mengerti apa yang dia percayai. Ya. Kalau dia percaya bahwa Yesus juru selamat, mengapa Yesus jadi juru selamat? Ngerti enggak? Kalau dia percaya Yesus mati untuk menebus dosa, dia ngerti enggak kenapa Yesus mati? Kalau dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, dia ngerti nggak kenapa sih Allah perlu jelma jadi manusia? Ngerti nggak? Kalau dia nggak ngerti itu, lalu bagaimana disebut percaya? Pokoknya yang penting percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kenapa begitu? Nggak tahu. Ayo, kenapa Yesus harus repot-repot turun ke dalam dunia? Nggak tahu ya. Kamu percaya Yesus Tuhan? Iya. Tahu dari mana dia Tuhan? Nggak tahu ya. Percaya Yesus mati? Ya, kenapa mesti mati-mati segala lah? Gak tahu juga. Kalau kamu tidak tahu, tapi percaya, tahu, tidak, percaya, tidak. Percaya, tak percaya, tahu, tidak. Kalau begitu kepercayaanmu tidak melibatkan pikiran. Terus sebenarnya apa yang kamu percayai? Kalau model begitu kamu sebenarnya tidak percaya. Saya sadar ini, saya tahu ketemu di lapangan banyak model seperti ini. Percaya, tapi tidak tahu. Itulah sebabnya mulai tahun 2004 saya bikin Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya bikin program radio Ku Tahu Yang Ku Percaya dari satu radio ke radio yang lain. Saya menulis buku seri Ku Tahu Yang Ku Percaya. Lalu kali ini bersama dengan Pijar TV juga bikin Ku Tahu Yang Ku Percaya. Supaya kita nih jangan hanya percaya buta, tidak tahu. Ya kan? Banyak orang tahu tidak percaya, banyak orang percaya tidak tahu. Maka aku harus tahu apa yang ku percaya. Ya, kalau begitu iman itu yang benar harus melibatkan pikiran. Nah sekarang coba kita tanya yang semua pelajaran dasar yang saya berikan. Tanya kepada sebanyak orang Kristen, ngerti tidak? Banyak tidak mengerti, tapi suruh percaya, percaya. Kalau begitu percaya mereka tuh palsu. Ya. Bahwa iman yang benar itu harus melibatkan pengertian. Coba lihat Roma pasal 10 ayat 13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus ada yang memberitakan atau memberitahu, baru mereka bisa percaya. Kalau mereka bisa percaya, baru mereka bisa berseru. Mereka berseru, baru mereka diselamatkan. Lalu ayat 17-nya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi kalau tidak pernah mendengar, bagaimana bisa tahu? Tidak pernah tahu, bagaimana bisa beriman? Celakanya hari ini banyak gereja tidak beritakan hal ini. Maka umatnya rajin ke gereja, tapi tidak pernah tahu
Apakah Yesus Allah? Apakah mengapa dia mesti jadi manusia? Kenapa mesti mati? Kenapa mesti mati dengan cara yang kenapa tidak harus mati di salib? Mati baik-baik kenapa sih? Ya, habis mati kenapa bisa bangkit? Kenapa mesti naik ke surga? Banyak jemaat Kristen tidak tahu. Kenapa? Karena di gerejanya tidak pernah diberitakan. Kalau tidak diberitakan, ya tidak pernah tahu, tidak ngerti, kok bisa percaya? Ya. Maka di sini saudara, yang paling penting dalam mendengar firman itu mengerti. Tuhan Yesus pernah bikin perumpamaan soal penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah yang berbeda. Tanah yang paling bagus itu jenis keempat. Lalu diberi artinya apa? Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya. Benih yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Kalau dengar firman, tidak mengerti. Dan banyak orang dengar firman, nggak ngerti-ngerti juga. Mungkin yang beritakan juga nggak ngerti. Ya, karena yang memberitakan cuma bikin lelucon sepanjang jam. Yang beritakan hanya cerita kesaksian, pergi ke surga, bolak-balik surga neraka saja. Ya, tapi tidak pernah memberi pengertian dengan baik. Ada lagi yang bilang bersaksi, saudara-saudara, saya nih ke surga, luar biasa saudara, puji Tuhan, haleluya. Sempat minum kopi dengan Simon Petrus. Saudara banyak, enak sekali, ternyata di surga juga ada kopi ya. Nah kalau hanya yang begitu-begitu, ya lalu umatnya mengerti apa? Sekarang ini kekristenan mengalami krisis. Yang khotbah juga tidak ngerti, yang dengar juga tidak ngerti. Lalu kalau begitu dari mana kita mengharapkan bahwa umat benar-benar beriman? Itulah keprihatinan saya. Makanya terus berjuang, ku tahu yang ku percaya, ku tahu yang ku percaya, ku tahu yang ku mau adalah kau percaya. Ya, begitu. Nah, jadi iman yang benar tuh harus melibatkan pikiran yang mengerti. Pikiran yang mengerti. Dalam pengalaman saya bikin acara ku tahu yang tanya jawab ini. Kadang-kadang saya dapat pertanyaan yang menyedihkan sekaligus membuat marah. Kenapa saudara? Orang bisa telepon tanya, Pak Pendeta mau tanya, kalau hamil di luar nikah tuh dosa apa tidak? Loh saya sekian lama kau jadi Kristen tuh dengar apa saja? Ya kan? Masa hamil di luar nikah saja udah tahu itu dosa? Terus sekian lama di gereja tuh dengar apa? Tapi setelah saya sadar, mau dimarahin juga, ya memang begitulah kondisinya. Ya. Lalu saya pikir, kapan saya sampai ini pelosok-pelosok ngajarin orang-orang? Puji Tuhan lewat Pijar TV, kenapa kami hadir untuk Anda? Supaya bisa mengajar kebenaran ini. Supaya Anda di pelosok manapun bisa mengerti, mengetahui apa yang Anda percayai. Supaya bisa beriman dengan benar. Tapi bukan cuma pikiran loh, beriman. Iman yang benar harus juga melibatkan perasaan. Bukan cuma iman. Kalau mengerti saja secara intelektual, itu tidak menolong. Perasaan juga terlibat di dalam masalah iman. Makanya kadang-kadang ketika mendengar firman, kenapa ada orang bisa nangis? Seperti Tuhan menghantam hidupnya. Ini kan sudah faktor perasaan. Ya, ini maksudnya menangis karena menyesali dosa ya. Kalau menangis yang lain, tidak ada urusan di sini. Ada satu acara KKR, pendeta tantang ini. Satu ibu maju, nangis, pendeta tumpang tangan, tambah nangis dia. Ya, semua sudah pulang, ibu ini tetap nangis sama pendeta di muka ini. Habis itu pendeta mungkin dia butuh acara konseling khusus ya. Pendeta panggil, Bu, kenapa ibu? Kok dari tadi nangis terus waktu saya doa? Begini Pak Pendeta, waktu saya lihat Bapak Pendeta ada janggut di sini, saya teringat kambing saya yang hilang. Itu nangis juga ya kan? Tapi tidak ada urusan dengan pertobatan. Tapi banyak orang yang betul-betul setelah pemberitaan firman Tuhan, nangis dia. Ini perasaan. Itu bukan berarti saudara kalau tidak nangis berarti tidak sungguh-sungguh bertobat. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi ada kasus di mana orang setelah mengerti firman dia sadar bahwa dia orang berdosa. Tapi Tuhan
rela mati buat dia. Wah, betapa besar kasih Tuhan. Dia menghayati itu sampai air mata jatuh. Perasaan. Setelah itu dia sadar bahwa Yesus sudah mati bagi dia, timbul sukacita. Luar biasa. Ini perasaan. Teman saya, jemaat saya menceritakan. Dia ini kerja semacam sales bersama teman-temannya. Lalu satu kali teman kerja dia bilang begini, bisa enggak ya mampir di rumah saya, mama saya ada sakit. Sudah kulit bungkus tulang saja, kayaknya akan mati. Ya. Lalu sudah banyak orang pergi doa, tumpang tangan dalam nama Yesus, pakai goyang-goyang lagi. Waktu mereka goyang-goyang saya kuat, ini tinggal tulang kan goyang-goyang, terlepas bagaimana. Akhirnya teman saya, jemaat saya ini pergi, lalu dia nginjili. Dia menginjili ibu, ibu minta maaf tapi rasanya ibu hidup tidak lama lagi. Tapi kalau hari ini ibu mati, menurut ibu, ibu akan pergi kemana? Saya tidak tahu. Akhirnya diberitakanlah Injil pada dia. Ibu pasti akan masuk neraka. Karena ibu banyak dosa. Ini ibu tambah sedih. Tapi ibu ada berita baik. Ada orang yang sudah mau hapus ibu punya dosa. Asal ibu percaya pada dia saja. Yesus. Bla bla bla, singkatlah. Akhirnya dituntunlah terima Yesus. Selesai. Besoknya teman yang mamanya sakit cerita, wah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sekian lama tahun mama saya sakit, hamba Tuhan datang berulang kali datang ke sini. Setiap kali pulang mama saya, tapi tidak ada respon apa-apa. Tapi sejak kamu omong kemarin, ini untuk pertama kalinya sekian tahun, mama saya tersenyum dan sukacita sampai menyanyi. Saya tanya pada dia, mama sudah siap mati? Sudah. Lebih cepat, lebih baik. Ya kan? Wah, artinya wajahnya cerah. Berarti ada sukacita. Ini perasaan. Iman yang benar bukan hanya intelek. Tapi rasa. Rasa sedih, rasa sukacita karena Allah begitu mengasihi kita. Oh, luar biasa. Ya. Pernahkah ada sukacita seperti itu? Bahwa Tuhan menyelamatkan saudara. Kalau saudara hanya ngerti semua doktrin, tapi hatimu tidak pernah rasa apa-apa. Karl Barth, itu seorang ahli teologi terkemuka, teologi modern. Tapi sayangnya dia sekolah teologi diajar oleh profesor-profesor yang liberal. Profesor liberal tidak percaya Alkitab firman Allah. Itu banyak di sekolah-sekolah teologi. Makanya kalau mau pilih sekolah teologi, hati-hati. Jangan salah masuk. Kalau masuk, saudara masuk sekolah teologi salah, keluar bukan jadi pendeta hamba Tuhan, jadi hamba setan. Bukan bawa orang ke surga, bawa orang ke neraka. Mereka nggak percaya Alkitab firman Allah. Satu teman di Kupang, pergi sekolah teologi 1 tahun pulang dan tidak mau sekolah teologi lagi. Kenapa? Dia pergi sekolah teologi di Salatiga. But ini orang yang mengasihi Tuhan. Lalu saudara, satu hari di kelas bibliologi, doktrin Alkitab, dosen maju dan angkat Alkitab. Siapa di antara saudara percaya ini firman Allah? Dengan hati tulus dia, saya. Banyak mahasiswa yang angkat tangan, saya. Lalu dosen itu bilang, saya tidak percaya ini firman Allah. Ini buku biasa. Semua sok. Loh, kenapa seperti ini? Dia memberontak. Tapi kalah ilmu. Dan beberapa yang sudah terpengaruh semua menertawakan dia dan mengatakan, zaman begini masih ada orang percaya Alkitab firman Allah. Teman saya ini keluar, kalau begitu begini jadinya, biar saya nggak usah jadi pendeta. Keluar dia dari sekolah teologi itu dan pulang ke Kupang. Kenapa bisa begitu? Itu sekolah teologi liberal.
Calvert ada pada sekolah teologi liberal, dididik oleh guru-guru liberal, tidak percaya Alkitab firman Allah, tidak percaya ada surga, tidak percaya ada neraka, tidak percaya ada mujizat. Semua yang supra alamiah ditolak. Dan dia orang jenius, tamat sekolah teologi, harus masuk pelayanan. Masuk pelayanan di satu desa kecilnya, desa Savenville, sebagai gembala jemaat. Mau melayani jemaat, sekarang dia tidak percaya Alkitab, nggak percaya ada surga, nggak percaya ada neraka, hidup kekal dia sudah tidak percaya. Tapi jadi pendeta, melayani jemaat. Satu hari ada kematian, jemaat mati, dan dia mesti khotbah penghiburan. Lalu dia jadi bingung, penghiburan macam apakah yang harus kuberitakan? Kita akan bertemu di surga. Dia nggak percaya di surga. Itu membuat Calvert tidak tidur. Pikir. Kayaknya ada yang nggak beres dengan ini teologi saya nih ya. Jangan-jangan saya sesat ini. Dia duduk kembali dan putuskan belajar Alkitab sendiri. Mulai dari surat Roma. Orang jenius memang. Dan dia mulai tulis Der Romer Brief, tafsiran surat Roma. Dan di situ dia mulai bertemu dengan teologi Paulus, di mana manusia diselamatkan karena iman saja. Dan akhirnya dia menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Bertobat dari liberalismenya. Pada waktu dia bertobat dari liberalisme dan percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, semua profesor liberal yang pernah ajar dia mengatakan Calvert sudah murtad. Tapi Calvert orang yang jenius. Seluruh isi garasinya tuh isi buku dari lantai sampai langit-langit. Dan dia mulai pergi ke kampus-kampus untuk beritakan tentang Yesus. Satu kali dalam satu ceramah, dia ditanyakan oleh seorang mahasiswa, Profesor Bart, setelah belajar teologi begini banyak, setelah baca begitu banyak buku, menurut Anda, apa sebenarnya inti Injil? Berikan saja saya satu kalimat, Injil itu apa? Setelah belajar begini banyak teologi dan buku-buku, Injil itu apa? Calvert diam, tenang, jalan mengelilingi ruangan itu dengan berpikir serius. Setelah belajar teologi sekian lama, setelah baca begitu banyak buku, menurut saya inti Injil adalah Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus mengasihi saya. Demikianlah kata kitab suci. Pada waktu Calvert mengatakan demikian, seorang profesor teologi yang liberal bangkit berdiri dan dia bilang, baru hari ini saya tahu Allah mengasihi saya. Profesor teologi mengajar Alkitab teologi sekian lama, dia bilang, baru hari ini saya sadar Allah mengasihi saya. Kalau begitu sekian lama, imannya iman apa? Cuma iman intelektual, tapi tidak menyentuh pada perasaan. Iman yang benar harus melibatkan pikiran. Tapi tidak hanya intelektual saja, pikiran saja. Perasaan mesti terlibat di dalamnya. Tapi bukan cuma pikiran perasaan. Kalau hanya sekedar pikiran perasaan, mandek di situ, stop di situ, itu belum iman yang benar. Iman yang benar harus melibatkan kemauan atau kehendak. Sudah mengerti semua tentang Yesus, dia mati, mengganti saya, menebus dan lain sebagainya, sudah merasakan betapa Allah mengasihinya, harus sampai pada level kehendak, ambil keputusan, terima dia. Ambil keputusan, percaya dia, jangan tunda-tunda. Saudara mungkin punya iman yang lain, sekian lama tidak percaya Yesus, tapi mendengar ini, setelah mengerti rasa Allah mengasihi saudara, ambil keputusan. Tinggalkan semua, percaya pada Yesus. Itu baru iman yang benar. Tapi kalau hanya ngerti saja, sedih-sedih saja, tapi percaya tidak, ambil keputusan tidak, saudara belum beriman sungguh-sungguh. Saudara sekian lama bikin dosa,
Sekarang dengar Injil, mengerti. Sedih. Waduh. Tapi suruh bertobat. Saudara, saya ini pernah tugas jadi mahasiswa praktek di sekolah saya yang di Malang itu. Syarat di wisuda adalah memenangkan orang berkepercayaan lain untuk percaya pada Yesus dengan beritakan Injil. Kami kuliah 10 semester, 1 semester harus 1 orang. Jadi kuliah 5 tahun artinya selama 5 tahun kamu harus dapat 10 orang untuk percaya pada Yesus. Kalau tidak cukup, tidak wisuda. Teman saya hanya dapat 9, kurang 1, gagal wisuda, tunda tahun depan. Wah, baru bagaimana caranya? Nggak bisa bohong. Karena misalnya ditugaskan ke gereja A, nanti beritakan Injil. Kalau ada orang menang, lapor ke pendeta gereja A. Baru pendeta gereja A bikin surat ke sekolah. Dengan ini kami bertanda tangan di ini, pendeta ini menerangkan bahwa mahasiswa bernama ini benar-benar telah memenangkan Bapak Joni dan sekarang telah dibaptis dan belajar katekisasi. Tanda tangan cap gereja. Mampuslah kami. Dan saudara, saya ditugaskan praktek di Surabaya, di gereja yang ada di tengah-tengah kompleks pelacuran. Bangun Sari, Tambak Rejo, Surabaya. Begitu saya sampai di sana, ini pendeta, orang Sangirta Laut. Dia panggil saya, Esra sini. Menurut aturan sekolah, harus dapat jiwa baru lapor ke sekolah. Kamu boleh injili siapapun dan percaya, saya tidak akan lapor. Saya hanya mau jiwanya harus pelacur. Cilaka ini ya. Pikir ini bagaimana kalau menginjili pelacur ini. Dan ini lokasi pelacurannya gabung sama masyarakat itu. Kita jalan-jalan, ayo mas ini mas. Gimana ya? Akhirnya saya memberanikan diri. Berkunjung ke tempat pelacur. Lalu ngomong. Masih kan namanya pendahuluan. Masih cerita-cerita panjang lebar. Lama-lama pelacurnya marah sama saya. Mas, mau masuk tidak? Kalau enggak mau masuk jangan banyak ngomong. Ini saya lagi kerja. Ya sudah, saya pulang. Kalau begitu mesti masuk ya. Tapi kalau masuk ini, saya nginjili dia atau dia nginjili saya? Bahaya ini. Tuhan tolonglah aku. Percaya. Saya bawa Alkitab. Masuklah kamar pelacur itu. Dia duduk di sana. Saya mulai, ya Tuhan tolong hamba-Mu. Begitu saya angkat muka, dia sudah telanjang bulat di depan saya. Saya tidak tahu mau lihat yang mana. Lihat atas salah, lihat bawah salah. Ya, akhirnya saya langsung kabur dari kamar itu. Langsung dia teriak, saya ditangkap oleh bodyguardnya. Dan dihajar di situ. Lalu dia minta bayar. Saya bilang, loh, saya nggak bikin apa-apa. Pokoknya sudah masuk, baju sudah lepas, bayar. Habislah uang transport saya hari itu. Dan hari itu, ya cuma lihat habis duit saya. Hari itu saya bertobat biarpun tidak wisuda, tidak usah. Ya, dicari gara-gara nama. Itu bukan beriman, itu namanya mencobai Tuhan Allahmu. Gitu. Orang kalau berhikmat tuh lihat bahaya, hindari, ya kan? Betapa bodohnya saya hari itu. Tapi suatu hari benar-benar ada pelacur yang terima Yesus. Puji Tuhan. Bertobat dia, terima Yesus. Tuntun dia, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi dia bilang, Mas Esra, saya terima Yesus, rajin gereja, tapi mohon maaf ya, saya belum mau berhenti melacur. Kenapa? Karena saya melacur ini untuk anak dan mama di kampung. Kalau saya berhenti melacur, mereka makan apa? Jadi saya mau percaya Yesus, tapi mohon maaf saya tetap kerja di sini. Terserah ibu saja. Dia sudah jemaat.
Sebagai hamba Tuhan saya harus kunjungan jemaat. Tapi kunjungan jemaat ke tempat dia praktek. Di ruang tamunya. PA. Bawa Alkitab. Ya ibu ini firman Tuhan. Sama-sama belajar Alkitab. Tiba-tiba ada laki-laki yang datang mau pakai dia. Lalu dia, Pak permisi mau kerja dulu. Saya bilang iya silakan. Ya kan silakan. Lu ini repot ini kan begini kan. Ngerti Injil? Ngerti. Ya. Saya merasakan Tuhan cinta saya. Tapi tidak ada keinginan, kehendak ambil keputusan tinggalkan dosa. Nggak ada. Kalau begitu imannya ini masih kurang pas. Iman yang benar, pikiran, perasaan, kehendak. Ambil langkah, itu harus. Cerita tentang anak yang terhilang di Lukas 15 itu ya. Nah, Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tunggu. Dia ini sudah melarat, kasih makan babi saja. Bukan cuma kasih makan babi, mau makan makanan babi pun tidak bisa. Lalu dia sadar, di rumah bapaknya banyak orang upahan, aku di sini melarat. Ini apanya yang jalan nih? Pikirannya mulai jalan. Terus ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini apa? Perasaan. Rasa tidak layaknya bermain di situ. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Apa? Keputusan atau kehendak dilaksanakan. Berarti ada perasaan bermain di situ, pikiran berjalan di situ, dan tindakan atau kehendak jalan. Ini namanya iman yang sejati. Sekarang saudara kalau dengar ini, saudara pikir, sekian lama imannya sudah benar apa enggak? Kalau hanya tiap kali kebaktian nangis saja, tapi omong pengertian firman enggak tahu, saudara hanya kebanyakan perasaan, tapi pikiran kosong. Kalau pintar sekali teologi, ngomong Alkitab, hafal ayat luar biasa, ya, tapi hidup tetap di dalam dosa, saudara hanya pikiran saja. Perasaan dan kehendak tidak jalan, ya. Tapi mungkin saudara, pokoknya semua tiap kali saat ambil keputusan. Tapi pikiran tidak ngerti apa-apa. Lalu ambil keputusan itu apa? Kehendaknya jalan, pikiran perasaan tidak jalan. Tiga ini harus ada, itu baru namanya iman yang benar. Ya. Berikut. Yang kelima, iman yang benar juga tidak akan mempunyai cadangan kepercayaan. Ya. Artinya kalau mau percaya Yesus, Yesus saja, tidak boleh tambah-tambah. Titik. Kalau ada cadangan kepercayaan yang lain atau punya dua kepercayaan, saudara belum beriman sungguh-sungguh. Kitab suci menjelaskan bahwa orang harus ambil keputusan satu saja yang dipercaya. Coba 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Ya, cukup. Kalau Tuhan, Yahweh itu Allah, ikut dia. Kalau Baal Allah, ikut dia. Jangan ikut dua-dua. Kamu itu, Yahweh ikut, Baal juga ikut. Ya, satu saja. Pilih Baal atau pilih Yahweh. Artinya tidak boleh percaya itu double-double. Ya. Pilih antara satu, aku atau dia. Lagu pop tahun 80-an. Ya, pilih satu. Yosua 24, 14, 15. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamu mesti pilih, gak boleh rambang. Pilih Yahweh atau Allah orang Amori, ya, atau dewa-dewa Efrat dan sebagainya. Pilih satu. Iman yang benar itu hanya percaya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau percaya Yesus dan ini, Yesus dan ini, Yesus dan ini, saudara sebenarnya tidak percaya Yesus. Kenapa saudara kalau bepergian dengan mobil, kenapa di mobil itu ada ban serep? Kenapa perlu ada serep? Karena ban yang lagi pasang ini bisa bocor di tengah jalan. Karena dia bisa bocor, saudara tidak yakin bahwa dia pasti akan aman di jalan, makanya bawa ban serep. Karena bisa bocor. Tapi kalau saudara yakin betul bannya tidak mungkin bocor, ngapain bawa serep? Misalnya, bannya nggak usah isi angin, isi campuran semen. Jalanlah, bisa bocor? Nggak bisa. Tabrak batu paku, sikat saja, tak mungkin bocor. Kalau isi semen di ban, tak usah bawa serep. Ya kan? Tapi kenapa kita perlu bawa serep? Karena ban kita bukan isi semen, tapi isi angin, dan dia bisa bocor satu saat. Kalau begitu, mengapa bawa serep? Kan yang lagi dipasang ini belum terpercaya. Mengapa kok sudah Yesus tapi pakai yang lain juga? Karena Yesus tidak kamu percaya sungguh-sungguh. Kalau kamu percaya Yesus sungguh-sungguh, maka percaya dia saja, jangan tambah yang lain. Ya. Ada orang pernah berkata, ini ada orang percaya Yesus Kristen, tapi kayaknya dia percaya juga Islam. Dia percaya kepada Muhammad. Kadang-kadang tampil sebagai model Kristen, kadang-kadang model Islam. Lalu ada orang tanya, kamu ini sebenarnya agama apa? Percaya apa kamu? Percaya Yesus? Iya. Percaya Muhammad? Iya. Kenapa kok begitu? Karena saya mesti percaya dua-dua. Kalau ternyata Muhammad salah, kan ada Yesus. Kalau Yesus salah, kan ada Muhammad. Alangkah lebih bagus lagi kalau Yesus dan Muhammad bisa kerjasama. Artinya apa? Dia imannya pada Muhammad juga tidak bagus-bagus amat. Makanya dia perlu Yesus sebagai cadangan. Tapi imannya pada Yesus juga tidak bagus-bagus amat. Makanya dia merasa Muhammad perlu jadi cadangan. Apalagi kalau dua-duanya kerjasama, tolong dia. Dari sudut pandang Islam sendiri, dia bukan orang yang Islam sejati. Tapi dari sudut pandang Kristen sendiri, dia juga bukan Kristen yang sejati. Iman yang sejati itu tidak punya serep kepercayaan. Banyak orang Kristen dari NTT, dari Papua, dari Ambon sana, ya, yang rajin gereja luar biasa, tapi pakai kuasa gelap juga banyak. Ya, ilmu-ilmunya juga banyak. Bahkan ada ilmu yang bernuansa rohani. Pernah kami nginjili orang yang punya jimat banyak. Dia punya ikat pinggang warna merah. Itu kuasa hebat sekali. Dia pakai ikat pinggang, lalu potong dia, tidak tembus. Tembak tidak tembus. Tapi akhirnya satu hari percaya Yesus dan melepaskan ikat pinggang jimatnya itu. Semua dilepaskan. Dan di dalam ikat pinggang sebelum kami bakar, ketemu doa Bapa kami. Ternyata doa Bapa kami jadi jimat. Ini namanya pakai kuasa gelap tapi bernuansa rohani. Luar biasa. Saudara yang seperti itu, yang mungkin dengar siaran ini, saudara punya simpanan yang lain. Dengar baik-baik. Saudara
tidak akan selamat. Kenapa? Imanmu tidak beres. Karena imanmu merasa Yesus tidak cukup. Dan untuk mengamankan dirimu, menyelamatkan dirimu, kamu perlu tambahan-tambahan yang lain. Kamu perlu tambahan opo-opo. Kamu perlu tambahan apa lagi? Jimat-jimat. Orang timur sana perlu tambahan leu-leu. Masing-masing daerah kan punya sendiri-sendiri kan? Ya. Kalau saudara seperti itu, saudara tidak beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Jadi kalau saudara punya kuasa gelap, tidak usahlah rajin-rajin gereja lah. Untuk apa? Ya, tidak usahlah berdoa lah, pakai baca Alkitab sekian, itu percuma. Ya, kalau mau percaya Yesus, lepas semua. Ingat baik-baik apa yang saya katakan, camkan baik-baik. Setan bukan dermawan. Dia pebisnis ulung. Jadi kalau dia berikan sesuatu padamu, dia pasti akan cari untung lebih banyak. Saya pernah tahu ada orang kaya raya luar biasa. Tapi hasil kawin dengan kuntilanak. Tiap tahun kaya. Luar biasa kekayaan. Tapi ada tumbal. Ada perjanjian. Tiap tahun satu orang dari rumahnya harus mati. Tumbal. Karena itu dia cari pegawai banyak sekali. Pekerja toko banyak sekali. Tujuannya apa? Supaya satu mati. Itu tumbalnya. Setan bukan dermawan. Dia pebisnis ulung. Kalau dia beri sesuatu keuntungan bagimu, dia pasti tagih kembali lebih banyak. Jadi semua yang pakai kuasa gelap dengar baik-baik. Setan akan tunggu kamu di tikungan sana. Satu titik dalam tikungan hidupmu, saudara akan menyesal dengan semua yang lakukan. Karena itu, sebaiknya lepaskan itu. Dan percaya Yesus saja. Yesus saja. Tidak usah tambah yang lain. Berikut. Iman sejati itu seperti apa? Iman sejati atau iman yang sungguh-sungguh harus diikuti oleh pertobatan dari dosa-dosa dan perubahan hidup. Itu harus ada. Kenapa? Karena orang kalau sudah percaya Yesus pasti dapat Roh Kudus. Seperti saya bilang. Coba Yohanes 7 ayat 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa percaya padaku akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Mereka yang percaya akan terima. Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya Ya, itu. cukup di situ. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita beriman, sungguh-sungguh, pasti dapat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus mengadakan pengudusan. Kalau pengudusan ada, muncul buah roh. Kalau buah roh ada, kasih mulai keluar, sukacita keluar, damai sejahtera keluar. Akhirnya orang ini hidupnya lebih baik. Jadi kalau orang benar-benar beriman, hidupnya pasti tambah baik. Tapi kalau saudara mengaku beriman tapi hidup tambah buruk, saya sekarang sudah beriman, tapi kok tambah rusak ya? Tambah kurang ajar ya? Tambah brengsek ya? Jangan-jangan imanmu salah ini. Tapi kalau imanmu benar, hidupmu pasti tambah baik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Waktu Yesus ada di hati, hidup berubah secara ajaib. Ya, iman sejati harus seperti itu. Maka orang Kristen sejati pasti hidup tambah baik. Nah, itulah ciri-ciri dari iman yang sejati. Sekarang saya akan masuk pada hal yang lain. Waktu kita beriman secara benar, tadi saya sudah ajarkan iman yang benar itu begini. Kalau saudara betul-betul sudah beriman seperti itu, apa yang kita dapatkan? Apa hasilnya? Ada beberapa hasil. Pertama, dapat pengampunan dosa. Kalau imannya benar. Kisah 10 ayat 43.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, barang siapa percaya dapat pengampunan dosa. Saya sudah ajar dalam episode sebelumnya, berapa banyak dosa diampuni? Segala dosa, segala dosa, segala dosa. Dosa masa lampau, dosa sekarang, dosa akan datang, dosa pertama dalam hidup, sampai dosa terakhir dalam hidup sebelum jadi almarhum. Semua diampuni. Itulah sebabnya saudara pasti diselamatkan. Orang yang benar-benar beriman dapat pengampunan dosa. Tapi bagaimana kalau saya jahat sekali, dosa saya terlalu besar, Pak? Ada penginjil, pendeta yang menginjili orang. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus akan mengampuni. Ya, lalu ini orang ngomong sama penginjil, pendeta itu. Saya kok tidak percaya Yesus ampuni saya. Yesus ampuni. Lalu ini orang bilang begini, kamu tidak tahu seberapa besar dosaku. Kamu tidak tahu orang berdosa macam apakah aku ini. Tapi pendeta itu bilang, saya tidak tahu orang berdosa seperti apa engkau. Tapi engkau juga tidak tahu seberapa besar kasih juru selamatmu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat roh. Dan itu sudah kita bahas dalam episode-episode yang lalu yang tidak perlu saya lanjutkan. Anak yang hilang dosanya besar. Tapi begitu dia pulang, papanya sambut dia kan. Ada satu cerita yang mirip dengan anak yang hilang. Ini di Filipina. Kisah nyata. Ada anak yang tinggalkan kampungnya, mamanya sudah mati, dia sama bapaknya. Dia merantau ke kota. Ternyata di kota hidupnya penuh dengan kejahatan. Jadi perampok segala macam. Dan kabar kejahatannya terdengar sampai ke rumahnya. Bapaknya sedih sekali. Bertahun-tahun akhirnya ini anak bertobat. Tapi persoalan berikut, dia memang sudah bertobat. Tapi apakah bapaknya akan menyambutnya kembali? Dia tidak yakin bahwa bapaknya mau sambut dia kembali. Dia kepengen pulang. Tapi dia tidak yakin bapaknya mau terima dia. Kalau begitu dia bikin surat lebih dulu. Dia tulis suratnya, dia kasih tahu papa, saya memang orang berdosa. Terlalu salah. Saya bertobat mau pulang papa. Tapi saya tidak yakin papa mau sambut saya atau tidak. Pada tanggal 23 nanti saya akan pulang dengan kereta yang lewat di depan rumah kita. Saya tidak tahu bapak akan sambut saya atau tidak. Saya hanya minta tanda. Di halaman rumah kita ada pohon cemara. Kalau bapak memang mau ngampuni saya, terima saya, tolong kasih bendera putih di pohon cemara itu. Begitu saya lewat dengan kereta, kalau ada bendera putih saya akan turun. Simbol bapak terima saya. Tapi kalau saya lewat tidak ada bendera putih, saya tahu bapak tidak terima. Saya tidak akan turun dan akan teruskan perjalanan saya. Tibalah saatnya tanggal 23 berangkat dia dari kota menuju kampung. Mendekati kampungnya, hatinya begitu berdebar-debar ketakutan. Apakah Bapak akan menerimaku kembali? Dia pergi dengan teman dan dia bilang teman, dia cerita teman dan dia begitu ketakutan. Menjelang beberapa saat akan lewat muka rumah, dia tidak berani buka mata. Karena dia sangat tidak yakin bapaknya mau terima dia kembali. Akhirnya dia cuma tertunduk saja dengan ketakutannya. Dan dia hanya menyuruh teman, tolong beritahu saya. Kalau ada bendera putih, beritahu supaya kita turun. Kalau tidak ada, beritahu supaya kita lanjut. Dan detik-detik kereta lewat di muka rumahnya. Dia tambah frustrasi. Dan temannya korek dia. Bro, tidak ada bendera putih. Air matanya jatuh. Bendera putih tidak ada. Tapi cobalah angkat mukamu. Di sana tidak ada bendera putih. Tapi coba angkat mukamu. Dia angkat muka, lihat pohon cemara. Memang bendera putih tidak ada. Tapi pohon cemara ini dari ujung sampai akar itu bapaknya lingkar dengan kain putih semua. Sampai bawah. Artinya apa? Kamu minta bendera putih saja. Tapi pengampunan Bapa begitu besar. Sehingga dari ujung sampai dasar.
semua putih. Artinya ada pengampunan yang melimpah untuk kamu. Tidak ada dosa yang terlalu besar kalau kau datang pada Yesus. Kalau saya tidak salah ingat, Dwight L. Moody, pengkhotbah penginjil besar masa lampau, dia selalu memanggil orang berdosa dalam pemberitaan Injil. Tapi tiba saatnya dia mau mati. Dia panggil sahabat terdekatnya ada di dekat dia. Dan dia bilang, satu kerinduan saya paling besar adalah membawa banyak orang kembali kepada Yesus. Akhirnya matilah dia, dan sahabat karib ini menghargai dia, lalu membuat sebuah lagu untuk dia. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for me and for you. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Hari ini juga saudara yang dengar siaran ini, kalau kamu orang yang sesat dan terhilang, marilah. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau kamu percaya pada Dia, kamu dapat pengampunan dosa sebesar apapun dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, putih seperti salju, merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau saudara betul-betul beriman pada Kristus, saudara dapat pengampunan dosa. Itu yang pertama. Kedua, saudara akan mengalami apa yang disebut sebagai justification atau pembenaran. Coba baca Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Berarti ada kata-kata dibenarkan. Ya. Nah, sebenarnya apa artinya dibenarkan ini? Kita semua adalah orang berdosa, ya. Dan setelah seperti saya sudah jelaskan, kita orang berdosa. Kenapa? Karena kita ini turunan Adam yang berdosa. Karena Adam naturnya dosa, Adam hanya menurunkan orang berdosa. Itulah sebabnya kita semua ini orang berdosa. Makanya dalam Roma 5 ayat 12 itu dia bilang bahwa ya oleh satu orang ya maut menjadi masuk. Maut menjalar kepada semua orang karena satu orang, yaitu Adam. Tapi ayat 19 dia bilang, sebab melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi berdosa. Ketidaktaatan siapa? Adam. Gara-gara Adam tidak taat, kita semua menjadi orang berdosa. Tapi saudara-saudara, waktu kita beriman pada Kristus, kita mengalami yang namanya pembenaran. Apa sih artinya justification, pembenaran? Pembenaran atau justification ini dalam bahasa Ibrani-nya hisdik atau dikaio di dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah pernyataan bahwa seorang benar di hadapan hukum atau pengadilan. Ya. Orang itu mungkin belum benar secara moral, tapi secara hukum di hadapan Allah dia benar. Ya. Saudara ini penjahat kelas kakap. Hidupnya jahat sekali. Semua kejahatan saudara lakukan. Tahu-tahu saudara percaya Yesus. Saudara percaya Yesus hari Kamis. Kira-kira pada waktu hari Jumat, saudara sudah hilang semua dosa. Jahat semua sudah hilang. Tidak. Saudara percaya Yesus hari Kamis, hari Jumat pun saudara masih bergumul dengan dosa-dosa yang sama. Moralmu mengalami proses untuk berubah. Tidak langsung otomatis. Berarti kamu waktu percaya Yesus hari Kamis, hari Jumat pun dosamu masih banyak. Tapi waktu kamu pun walaupun dosamu masih banyak secara moral, kamu masih buruk. Tapi di hadapan Allah, Allah sudah melihat kamu benar. Itu justification. Pembenaran. Jadi pembenaran itu tidak berkaitan dengan moral etika. Pembenaran itu adalah status di hadapan Allah. Status di hadapan Allah. Anak SMA yang pakai seragam jalan-jalan di mall pada jam sekolah, itu anak sekolah atau bukan?
Kalau anak sekolah, kenapa di mall? Berarti bukan anak sekolah. Kalau bukan anak sekolah, kenapa pakai seragam sekolah? Berarti dia jalan-jalan di mall pada jam sekolah itu melanggar. Tapi itu faktanya dia tetap anak sekolah. Saudara mungkin masih melakukan dosa-dosa tertentu, tapi di hadapan Allah statusmu sudah orang benar. Itu maksudnya pembenaran. Terus kenapa kita dianggap benar? Saya mau kasih gambaran begini ya. Semua kita ini asal dari satu, yaitu Adam. Ya, Adam ini berdosa. Maka sepanjang saudara turunan Adam, saudara dosa. Turunan berapa saja dosa. Kenapa ini dosa? Ini orang dosa. Kenapa semua di sini dosa? Karena Allah tidak lihat saudara, tapi Allah lihat Adam. Kok kenapa Adam? Adam perwakilan. Jadi sepanjang saudara di dalam Adam, saudara tetap dosa karena Allah lihat Adam. Adam berdosa. Tapi waktu kamu percaya, ada Kristus di sini. Kalau Adam dosa, Kristus benar. Waktu kamu pindah dari sini ke Kristus, waktu kamu sudah ada di sini, Allah bukan lihat hidupmu, tapi Allah lihat Kristusnya. Waktu kamu ada di sini, dosa, keberdosaan Adam diperlakukan bagi kamu, maka kamu hanya dilihat sebagai orang berdosa. Tapi waktu kamu pindah ke sini, Allah bukan lihat kamu, tapi lihat Kristus. Maka kebenaran Kristus diberlakukan bagi kamu, maka kamu dianggap orang benar. Maka dunia ini hanya terbagi dua saja, dalam Adam atau dalam Kristus. Kalau saudara sudah beriman pada Kristus, saudara di dalam Kristus. Tapi kalau belum beriman, saudara masih dalam Adam. Dan di dalam Adam tidak peduli apapun saudara buat, Allah melihat saudara orang berdosa. Kalau sudah pindah pada Kristus, mungkin hidupmu masih morat-marit. Ada proses untuk berubah. Tapi kamu sudah dilihat sebagai orang benar. Itu yang kedua. Jadi pertama dapat pengampunan dosa, kedua dapat pembenaran. Ketiga dapat hidup kekal. Saya kira ya, Yohanes 3:16, siapa yang percaya dapat hidup yang kekal. Juga banyak ayat mengatakan demikian. Nah, dapat hidup yang kekal, saya mau tekankan satu hal soal hidup kekal ini. Hidupnya adalah hidup kekal. Apa artinya kekal? Ya, selama-lamanya. Kalau dari sini, stop di sini, namanya kekal? Tidak. Kalau kekal itu tidak pernah stop, tidak ada ujung, selama-lamanya. Kalau berhenti di sini, itu namanya bukan kekal. Kalau dia memberi kamu hidup kekal, maka hidupmu akan terus tidak ada akhir. Maka waktu dia berikan kamu hidup kekal dan kamu selamat, kamu akan terus selamat dan selamatmu tidak bisa hilang di sini. Berarti hidup kekal yang dia berikan itu menunjukkan bahwa kamu pasti diselamatkan. Sejak dari kamu percaya kamu diselamatkan, 10 tahun ke depan kamu tetap selamat. 50 tahun ke depan kamu tetap selamat. Sampai kamu mati kamu tetap selamat. Sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, keselamatanmu tidak bisa hilang. Saya tahu ada juga orang yang mengajar selamat bisa hilang. Tapi saya sendiri percaya selamat tidak bisa hilang. Kenapa selamat kita tidak bisa hilang? Karena selamat ini bukan bergantung kita, tapi bergantung Tuhan. Nah terus Tuhan itu bagaimana? Coba 2 Timotius 2 ayat 12-13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini Paulus lagi merubah polanya. Coba, jika kita bertekun, kita memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia juga tidak setia. Begitu. Nah, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Banyak dalam hidup ini kita tidak setia ya. Sudah janji Tuhan, oh Tuhan, saya akan janji rajin ikut Engkau ya. Biar badai tetap ku ikut Engkau, baru hujan tidak berani ke gereja. Ya kan? Kita ini banyak kali tidak setia. Oh Tuhan, saya janji kasih persepuluhan. Ya. Begitu ada kebutuhan,
ngambil uang Tuhan, nggak balik-balik. Ya, kita sering kali begitu. Ada suami istri orang Ambon, ya, di laut, gelombang datang, hantam perahunya, langsung dia berdoa, oh Tuhan, jikalau Engkau menyelamatkan hamba-Mu, hamba akan bikin buat Tuhan gereja dari emas. Istrinya bingung. Pak Itua, suami dipanggil Pak Itua. Lu doa apa? Minta Tuhan, kalau Tuhan selamatkan, kasih, bikin gereja dari emas. Kau pakai otak tidak waktu berdoa? Beta lagi tipu Tuhan, ya kan? Saya lagi tipu Tuhan. Berapa banyak kita seperti itu? Kita ini seringkali tidak setia. Kalau tiap kali kita tidak setia, waktu setia Tuhan kasih masuk di surga. Tidak setia masuk neraka. Besok setia lagi, surga lagi, neraka lagi, habislah kita. Tapi ternyata keselamatan kita bukan bergantung pada kesetiaan kita, tapi kesetiaan Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Lalu 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ayat 8 saja. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesudahannya itu di mana? Hari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi? Dia juga meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Jadi bukan kita yang teguh, tapi dia meneguhkan kita. Kalau dia yang meneguhkan kita, bisakah kita terhilang? Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab Allah tidak menyesali. Sekarang Allah sayang dia, ya. Tapi besok-besok karena dia berdosa, nyesal ya pilih kamu ya. Tahu begitu dulu gak selamatkan kamu. Ya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Kalau dia mau menyelamatkan saudara, dia sudah tahu bahwa besok ini saudara akan begini. Ini besok ini akan bikin saya sakit hati. Ini besok ini akan kurang ajar pada saya. Besok ini akan macam-macam ini. Tapi Tuhan kan tahu. Sudah tahu. Tapi Tuhan tetap beri kasih karunia dan menyelamatkan. Dosa Anda di masa depan bukan sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Karena dia sudah antisipasi itu. Dalam pengetahuan terhadap hidup saudara seluruhnya, dia menyatakan kasih karunia itu. Dan dia tidak pernah menyesalinya. Kalau Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya, bisakah dia sekarang menyelamatkan kita, besok lempar kita ke neraka lagi? Tidak mungkin. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, dia yang memulai pekerjaan baik. Yang mulai pekerjaan baik siapa? Tuhan. Dia menyelamatkan kita, itu pekerjaan baik. Terus, dia akan meneruskan sampai pada harinya. Berarti kalau Tuhan sudah melakukan kebaikan bagi kita, dia akan teruskan. Dia tidak stop di tengah jalan. Dia tidak berhenti di sini. Kalau dia berhenti di sini, kita masuk neraka semua. Tapi dia meneruskan sampai hari Kristus Yesus. Kamu pasti selamat. Ya. 1 Tesalonika 5:24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dia memanggil kamu, dia setia. 2 Tesalonika 3:3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan satu lagi ayat yang hebat menurut saya. Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa. Terus? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi orang percaya ini di tengah tangan Tuhan. Siapa bisa rebut? Setan bisa rebut? Gak bisa. Terus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dari tangan Bapa. Jadi tadi bilang di tangan Yesus, sekarang di tangan Bapa. Itu berarti waktu saudara percaya Yesus, ada dua tangan yang pegang saudara. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Kira-kira tangan siapa yang bisa tarik saudara keluar?
Wah, luar biasa nih ya. Saudara kalau sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara dipegang tangan Yesus dan dipegang tangan Bapa. Apakah yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah? Baca satu ayat. Masih ada banyak ayat ya. Ada Yudas 24, ada 1 Petrus 1 ayat 5, ada 1 Petrus 5 ayat 10. Banyak. Tapi saya mau mengakhiri bagian ini dengan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus sahabatku? Apa yang bisa pisahkan? Maut? No. Hidup ini, masalah-masalah dalam hidup ini? No. Ya. Ketelanjangan, kemiskinan? No. Kuasa-kuasa lain di bumi, di bawah bumi, di atas, makhluk-makhluk lain? Tidak ada satu pun. Kalau kamu di tangan Tuhan dan tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kamu dengan Tuhan, kira-kira kamu masih bisa masuk neraka? Mustahil lah. Maka sekali Dia menyelamatkan kamu, tidak peduli bagaimana hidupmu penuh tantangan, kamu pasti akan sampai surga. Ini iman Kristen yang luar biasa. Kalau saudara beriman seperti ini, saudara terima ini. Dan terakhir, kalau saudara kita bisa lihat keyakinan keselamatan ini, bisa terlihat dari apa? Tadi saya bilang, waktu kita percaya kita dapat Roh Kudus. Roh Kudus ini fungsinya apa di dalam diri kita? Coba lihat 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Coba 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Roh sebagai jaminan. Coba Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan. Jadi 3 ayat ini menunjukkan Roh Kudus jaminan. Apa artinya jaminan? Asuransi. Apa artinya asuransi? Tiap bulan bayar premi. Ada asuransi. Jangan khawatir. Kalau kamu masuk rumah sakit, ada yang cover. Ya kan? Asuransi jiwa. Kalau kamu mati, pasti dapat begini. Tapi ada satu asuransi. Blessed assurance, Jesus is mine. Ya kan? Kidung jemaat bilang, ku berbahagia, yakin teguh. Versi lain bilang, jaminan mulia ku diberi. Ada jaminan. Saya misalnya mau beli barangnya Bapak. Ini Bapak jual HP. Pak, saya mau ngambil. Ini uang muka. Nanti besok saya kembali. Roh Kudus itu jaminan. Arabon itu artinya semacam uang muka. Kalau sudah kasih uang muka, pasti yang lainnya akan menyusul. Roh Kudus itu semacam uang muka yang diberikan oleh Allah bagi yang percaya.
Kalau sudah ada uang mukanya, kamu pasti terima semuanya di surga. Jadi kalau kamu betul-betul ada Roh Kudus, tak mungkin kamu tidak masuk surga. Karena jaminannya sudah ada, uang muka sudah ada. Kalau kamu tidak akan selamat, tidak masuk surga, Roh Kudus tidak akan diberikan. Karena Roh Kudus ini jaminan. Maka saudara, kalau saudara benar-benar percaya Yesus dan diberikan Roh Kudus, itu jaminan. Hidupmu mungkin dihantam berbagai kesulitan, tantangan, tapi yang penting jaminan itu sudah diberi. Kapanpun kamu mati, dimanapun kamu mati, dengan cara apapun kamu mati, kamu pasti ke surga. Saya mau akhiri bagian ini dengan satu kesaksian. Saya pernah menginjil di satu daerah di Pulau Rote. Saya di satu tempat. Tiba-tiba paginya ada orang datang bilang, aduh, ada kakekku ada tinggal jauh di sana. Ya, dia sudah sakit-sakitan. Bisa nggak nginjili dia? Oh bisa. Saya naik motor berjam-jam ketemu dia. Sudah sakit. Saya lalu beritakan injil dia mulai dari dosa. Bapak, kita semua ini orang berdosa. Bapak punya dosa nggak? Dia bilang, enggak. Kaget saya. Masa Bapak tidak punya dosa? Enggak punya. Pernah tipu orang? Tidak. Pernah maki orang? Enggak. Pernah benci iri hati? Enggak juga. Mungkin Bapak pernah bolos gereja? Tidak, dari dulu sampai sekarang gereja terus. Waduh. Bapak gak pernah mencuri? Enggak. Saya makin bingung. Sebelum kebingungan saya habis, dia bilang, tapi dulu gak pernah mencuri, tapi teman-teman yang mencuri kambing dan saya ikut makan. Nah, saya bilang itu dosa. Setelah itu saya masuk akhirnya ngomong dosa semua sampai iman terima Yesus. Saya bilang kalau terima Yesus pasti selamat masuk surga. Terus dia lihat saya dan dia tanya, jadi saya mau terima Yesus pasti saya masuk surga? Iya. Terus dia tanya, Pak pendeta mati masuk surga? Iya, karena saya juga percaya Yesus. Jadi saya juga masuk surga? Iya. Lalu dia sorong tangan pada saya terima saya. Dia bilang, Pak pendeta, sampai jumpa di surga. Saya pulang ke Kupang, dengar besok mati dia. Saya bersyukur sempat foto dengan dia. Dan saya pernah muat di Facebook foto dengan dia dengan judul Facebook, sampai jumpa di surga. Oh haleluya. Saudara pemirsa, saya beriman. Saya pasti masuk surga. Teman-temanku di sini beriman. Mereka sampai masuk surga. Kalau saudara juga beriman, saudara pasti masuk surga. Di dunia ini mungkin tidak ketemu dengan saudara. Hanya lihat di pijar TV. Tapi kalau saudara beriman, sampai jumpa di surga. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh apa yang hambanya sampaikan berbicara mengenai iman. Kita semakin menjadi tahu bahwa iman bukan sekedar beriman, bukan asal-asalan atau suka-suka kita untuk beriman. Tetapi iman perlu kejelasan dan iman perlu ketegasan. Sehingga sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan iman Anda saat ini? Tetap nantikan kami kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya.